Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya Fahmi Bahrul Ulum akan menjelaskan tentang konsep dasar bisnis MLM, yaitu bisnis multi level marketing, yang mana ini merupakan pembelajaran fikih kontemporer pada mata kuliah saya bersama Dr. Haji Muhammad Junaidu LCMA sebagai dosen pengampu. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis ini. Bisnis MLM atau multi level marketing ini merupakan sistem pemasaran jaringan yang melibatkan individu untuk menjual produk atau layanan, kemudian merekrut anggota-anggota baru yang juga akan menjual produk yang sama. Kemudian anggota tersebut akan merekrut kembali. Ini disebut dengan bisnis MLM definisinya. Bagaimana konsep dasarnya? Sistem MLM ini didasarkan pada pembentukan jaringan pemasaran yang hierarkis, di mana setiap anggota itu akan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk dan komisi atas pengrekrutan anggota tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip dari bisnis MLM ini secara syariah, itu syarat-syaratnya itu dibolehkan dengan syarat, artinya memiliki kejelasan produk, yaitu produk yang ditawarkan itu harus jelas manfaatnya, jelas kehalalannya, dan kualitasnya harus baik. Itu prinsip-prinsip syariah. Boleh kita melakukan bisnis MLM ini, multi level marketing ini, dengan syarat itu produknya jelas, apa yang dijual, apa itu manfaatnya, kemudian bagaimana halalnya, apakah halal tidak, bagaimana kualitasnya. Kemudiannya harus memiliki dasar transparansi dan keadilan. Artinya sistem ini harus jelas, pembagian komisi seperti apa, bonus seperti apa, transparansi, adil dan tidaknya. Tidak boleh menipu. Kalau menipu maka bisnis ini tidak akan sah. Kemudian member atau anggota itu memiliki kebebasan memilih apakah dia ingin bergabung atau tidak tanpa ada paksaan. Nah, inilah prinsip-prinsip syariah yang harus kita patuhi dalam berbisnis MLM ini. Kemudian bagaimana pendapat ulama tentang bisnis MLM ini? Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwasanya berpendapat bahwasanya dibolehkan berbisnis ini dengan syarat itu harus ada kejelasan tadi. Dibenarkan menurut Islam, ya. Kemudian ada ulama lain mengatakan bahwasanya bis ini berpotensi mengandung unsur penipuan dan eksploitasi sehingga tidak dibenarkan. Jadi ada dua pendapat. Ulama yang pertama mengatakan dibolehkan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti ada kejelasan produknya, kebebasan memilih berdasarkan keridhaan dan lain sebagainya. Kemudian dilarang menurut para ulama sebahagian kalau terdapat penipuan dan eksploitasi. Nah, itulah dia pendapat para ulama tentang bisnis MLM ini. Kemudian apa keuntungan dan kerugian dalam bisnis ini? Yang pertama, keuntungannya adalah yaitu memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kemudian fleksibilitas waktu, artinya waktu banyak yang dapat kita gunakan. Kemudian memiliki peluang untuk mengembangkan diri, artinya itu dibenarkan, ya, keuntungannya mempermudah kita dalam kerja. Kemudian kerugian dari bisnis MLM ini itu memiliki resiko yang tinggi. Memang setiap bisnis itu memiliki resiko, tapi bisnis ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Kemudian persaingan sangat ketat, merekrut anggota-anggota baru. Kemudian adanya potensi kecurangan atau penipuan dalam bisnis ini. Jadi harus hati-hati ketika kita mengikuti atau memilih bisnis MLM ini. Berikutnya
bagaimana praktik bisnis MLM yang dilarang dalam agama? Yaitu yang pertama itu membuat janji-janji palsu tentang keuntungan dan peluang. Ketika kita mencari member, mencari anggota baru, kita janjikan sesuatu, tapi itu dusta janjinya atau palsu, maka itu tidak dibenarkan, penipuan. Kemudian kita harus mempromosikan produk itu dengan cara yang menyesatkan, itu salah, tidak baik, ya, tidak benar, dilarang oleh agama. Asas menipu, kita mempromosikan produk yang tidak baik. Kemudian membuat skema piramida di mana keuntungan hanya didapat dari pengrekrutan anggota baru. Kemudian menggunakan metode penjualan yang memaksa, tidak boleh, tidak dibenarkan. Kemudian membayar bonus berdasarkan volume penjualan, bukan nilai produk. Inilah praktik-praktik bisnis MLM yang dilarang secara syariat. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan memantau, mengedukasi bisnis tersebut? Yang pertama itu pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bisnis MLM ini agar tidak mudah tertipu. Harus hati-hati, terus mengedukasi. Kemudian pemerintah memiliki kewajiban pengawasan. Pemerintah harus mengawasi praktik MLM agar tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika dan norma-norma. Kemudian regulasi yang dibuat pemerintah itu harus jelas dan tegas tentang bisnis MLM ini. Nah, kesimpulannya adalah terakhir bisnis ini memiliki potensi keuntungan yang besar, namun pasti memiliki resiko yang besar yang harus diperhatikan. Penting bagi setiap individu itu harus memahami bisnis ini, ya, memahami bagaimana syariat Islam yang sudah berlaku. Oleh karena itu, ketika kita ingin berbisnis, kita mulai dengan memperhatikan hukum-hukumnya. Artinya, saya kesimpulkan bahwasanya bisnis MLM ini diperbolehkan dan banyak orang membolehkan dengan syarat-syarat tersebut. Harus ada kejelasan, produk yang dijual harus benar, harus halal, ada keterbukaan, tidak ada paksaan. Nah, mungkin itulah penjelasan saya singkat mengenai bisnis multi level atau bisnis multi level atau bisnis MLM ini. Semoga dapat kita ambil pelajarannya. Ini merupakan permasalahan tentang kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.